Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina khatamin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa mempresentasikan hasil diskusi daripada kelompok 7 yang mengenai pembahasan pengembangan teknologi computer vision pada pelayanan pembelajaran. Dan tentunya saya di sini tidak sendiri, ditemani oleh rekan sekelompok saya, yaitu saudara Ujang Aribat Sabila, yang dimana pada hari ini kita berkesempatan untuk memaparkan hasil daripada diskusi yang telah kami susun pada makalah tersebut. Baik, untuk pembahasan yang pertama ada PC komputer. PC komputer adalah bagian dari kecerdasan buatan AI yang disebut PC komputer memungkinkan mesin untuk memahami dunia seperti halnya manusia. Ini adalah cabang kecerdasan buatan yang mengumpulkan data dari foto atau video digital dan kemudian mencoba mengendalikannya untuk menciptakan kualitas. Akuisisi gambar, penyaringan, analisis, identifikasi, dan ekstraksi informasi merupakan bagian dari proses tersebut. Nah, PC komputer dapat memahami konten visual dan meresponnya dengan tepat. Dan pemrosesan menyeluruh untuk mengumpulkan data multidimensi. Nah, proyek PC komputer secara eksplisit menggambarkan materi visual digital, kemudian untuk memudahkan pengambilan keputusan, data ini diterjemahkan ke dalam bahasa yang dapat dibaca komputer. Nah, adapun tujuan dari PC komputer yang itu di dalam pendidikan, nah seperti teknologi lainnya, adalah untuk meningkatkan pembelajaran siswa dan meningkatkan pekerjaan administratif yang menyita waktu, terus juga mengawasi setiap siswa secara terus-menerus menjadi lebih mudah dan menggunakan PC komputer. Terus ketersediaan kamera yang murah dan penggunaannya yang luas dalam perangkat elektronik seperti ponsel, komputer, beserta kemampuan teknologi untuk menganalisis gambar digital yang diperoleh untuk merespon dengan tepat, memungkinkan para pendidik untuk menggunakan PC komputer guna menilai keterlibatan siswa. Nah, hal ini sangat membantu untuk meningkatkan kecemerlangan metode pengajaran dan meningkatkan prestasi akademik siswa. Oke, selanjutnya yaitu tentang PC komputer dalam industri pendidikan. Di computer vision itu merupakan salah satu cabang AI yang dapat membantu perangkat untuk melihat, menganalisis, dan menginterpretasikan gambar, video, dan streaming langsung gitu ya, serta mengirimkan kembali data untuk tindakan lebih lanjut dalam industri pendidikan. Nah, hal ini dapat menjadi alat yang ampuh untuk merevolusi pembelajaran dan pengembangannya gitu. Seperti sekarang contohnya ada pengawas online. Nah, pengawas online ini ujian daring dapat diselenggarakan oleh guru dengan bantuan perangkat PC komputer gitu ya. Kamera dapat digunakan sebagai teknik sederhana untuk mengidentifikasi siswa. Nah, kamera bahkan dapat berfungsi sebagai pengawas daring dengan terus mengamati gerakan, bahasa tubuh, dan aktivitas siswa lainnya. Selain penggunaan PC komputer untuk mengidentifikasi siswa, penggunaan internet dan mikrofon oleh kandidat juga perlu diperiksa untuk mencari tanda-tanda penipuan atau perilaku tidak etis seperti itu. Terus selanjutnya autentikasi berbasis PC komputer. Jadi solusi yang digerakkan oleh PC komputer juga terutama menguntungkan untuk sistem
autentikasi gitu ya. Jadi namun pengenalan wajah hanyalah salah satu dari sekian banyak potensi penggunaan PC komputer dalam identifikasi. Untuk memastikan bahwasannya kesalahan identifikasi tetap minimum gitu ya. Identifikasi berdasarkan metrik tubuh termasuk tinggi, lebar, dan bahkan jenis langkah tengah mengembangkan pendekatan yang dapat digunakan dalam situasi yang kompleks seperti itu. Terus selanjutnya ada juga menurunkan aktivitas kecurangan dalam ujian gitu. Jadi kecurangan ujian dapat dikurangi dengan memeriksa rekaman suara ataupun gerakan wajah siswa. Makalah juga dapat dievaluasi menggunakan aplikasi PC komputer dalam pendidikan dan kecerdasan bantuan gitu ya. Karena alat-alat ini dapat berfungsi lebih cepat daripada manusia, menggunakannya terbukti menjadi strategi yang benar waktu gitu, ataupun strategi yang hemat waktu gitu ya. Terus selanjutnya hubungan guru siswa yang lebih baik. Jadi karena guru dapat fokus pada masing-masing siswa, terutama mereka yang memiliki tantangan, PC komputer dapat meningkatkan hubungan antara siswa dan guru. Prestasi akademik siswa akan semakin meningkat dan tingkat kepercayaan mereka akan meningkat juga gitu ya. Dan hal ini sangat bermanfaat dan diperlukan dalam dunia saat ini dengan persaingan yang semakin ketat dan tekanan siswa untuk meraih prestasi yang lebih baik seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada yang disebut PC komputer di pendidikan masa depan ya. Karena mungkin di pendidikan zaman sekarang gitu ya, kita itu harus lebih banyak menggunakan teknologi-teknologi yang canggih ya, akan kemajuan pendidikan di Indonesia juga seperti itu. Nah, dengan banyaknya aplikasi baru yang mengejutkan yang muncul hampir setiap bulan, PC komputer adalah bidang yang berkembang pesat dan pasti memiliki lebih banyak hal yang untuk ditawarkan. Terus juga, tujuan penggunaan PC komputer dalam pendidikan adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan mendukung siswa dalam kegiatan akademis mereka. Membuat pendidikan lebih mudah diakses dan inklusif juga yang terpenting. Guru akan memiliki lebih banyak waktu untuk bekerja dengan anak-anak pada kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan PC komputer karena pekerjaan administratif telah diotomatiskan seperti itu. Lebih jauh lagi ya, dengan menyediakan pendidikan dalam skala besar, biaya pendidikan yang berkualitas tinggi akan diturunkan, membuatnya terjangkau dan dapat diakses oleh siswa dari semua kelompok ekonomis, baik dari kalangan tengah ke bawah atau dari kalangan tengah ke atas di seluruh dunia. Oke, mungkin teman-teman juga perlu mempertimbangkan sebelum menerapkan PC komputer dalam pendidikan ini gitu ya. Salah satunya yang pertama itu ada daftar prioritas. Nah, kan teman-teman harus mengkomunikasikan karakteristik penting ide teman-teman dan menentukan tujuannya. Juga jika teman-teman berbicara dengan perusahaan pengembangan perangkat lunak e-learning, ini akan membuat tim produk lebih mudah mengembangkan solusi yang sepenuhnya memenuhi keinginan dan spesifikasi teman-teman dengan mengembangkan pengetahuan tentang produk dan visi misi gitu ya. Terus apakah ada produk atau layanan serupa di pasaran ataupun dan sebagainya. Nah, itu lebih baik karena teman-teman dapat menunjukkan kepada rekan sekalian betapa uniknya produk teman-teman dibandingkan dengan produk pesaing lainnya gitu ya. Jadi semakin baik semakin banyak hal yang spesifiknya gitu. Terus yang keduanya itu membangun MPP gitu. Nah, produk minimum yang layak itu adalah produk dengan fitur yang cukup untuk menarik pengguna awal dan mengonfirmasi konsep produk di awal siklus pengembangan produk. Jadi untuk kategori tertentu ya seperti pengembangan perangkat lunak ataupun aplikasi seluler. Nah, MPP bisa sangat bermanfaat gitu ya. MPP tidak diragukan lagi dapat membantu
tim produk teman-teman sekalian untuk mengumpulkan dan memasukkan pelanggan secepat mungkin untuk mengulang dan menyempurnakan produk seperti itu. Oke, baik teman-teman. Nah, hanya itu mungkin yang bisa kelompok 7 saya dan rekan saya Ujang Aribat Sabila untuk menyampaikan terkait yang sudah terkait, dan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.